Assalamualaikum warahmatullahi Merayakan wabarakatuh. tahun baru Kaum muslimin, itu masuk inilah kemana? perbedaan pendapat di antara Akidah, ulama ibadah, atau bukan tentang sama sekali? perayaan tahun Coba cek baru dulu. Masehi. Selamat Ada nggak ritual mendengarkan. dalam main kembang api? Nggak ada. Yang ada apa? Mubazir. Ada ritual apa lagi? Ada ibadah khusus nggak dalam? Ada akidah khusus nggak dalam tahun baru? Nggak ada. Maka ketika kita mau melarang orangnya, larangannya bab adab atau bab fikih, yaitu jangan mubazir. Bukan seperti yang berkembang setiap tahun itu, menganut 3 agama sekaligus. Itu yang nulis orang paling bodoh sedunia yang saya tahu. Ini mohon maaf, kalimat bodoh setelah beberapa hari keluar juga ya. Nahan dari kemarin. Kenapa? Dalam ilmu akidah, orang murtad itu ada syaratnya. Dan tidak ada dalam daftar murtad itu merayakan tahun baru. Gak ada. Main kembang api Yahudi, apa? Bukan Yahudi, Majusi ya. Kalau begitu semua masjid yang ada menaranya Majusi. Setiap hari kita punya menara, ya kan? Orang cuma sekali setahun pakai kembang api. Sejak kapan Majusi pakai kembang api? Saya mau tanya. Gak ada. Jadi ingin benar, tapi cara melarangnya salah. Kan kita gak suka nih kalau anak-anak kita kemudian hura-hura merayakan tahun baru Masehi, tapi caranya tidak benar. Kenapa? Karena gak mengerti ilmu akidah, menganut 3 agama sekaligus. Karena main kembang api, main trompet, terus main apa lagi? Ada 3. Topi. Ya. Coba buka ajaran gereja manapun. Orang yang ikut tahun baru sah nggak dia masuk Kristen? Coba buka. Kita buka sekarang. Kalau antum ketemu kita bayar. 1 M saya bayar. Nggak ada. Terus kenapa itu dari saya masih remaja itu masih berkembang terus? Betapa dosanya banyak sekali. Dan anehnya ustadz-ustadz awam ketika khutbah akhir-akhir Desember itu menggunakan tulisan-tulisan hoax itu, dikhutbahkan tanpa disadari si ustadz telah mengkafirkan semua orang yang merayakan tahun baru, nyebut 3 agama. Nah ini contoh ingin benar tapi caranya salah. Jadi nanti kalau mau melarang anak-anak kita merayakan tahun baru, babnya bab apa? Jangan mubazir, apalagi jangan hura-hura, jangan ikhtilat, itu babnya. Jangan lebih dari itu. Ini bab fikih atau bab muamalat, bukan bab akidah. Inilah pendapat anak ulama baru yang baru kedua, belajar Islam umur 20-an 30-an. Cilikane gak tahu ngaji, bareng rodok gede belajar Islam nemen. Kayak iya kan gitu, kayak pinter-pinter. Jadi saiki upamane ngene, kalau kembang api itu adalah lambang Majusi, berarti segala macam yang urusannya api harus ditinggalkan. Betul enggak? Nyumet kompor gak oleh, korean gak oleh, apa meneh? Rokokan, knalpot, mesin motor ada urusan api enggak? Mulai malam ini buang motormu. Nek gak Majusi kok. Itu kan? Kenapa waktu tahun baru tok disebut Majusi? Kenapa tidak setiap unsur api? Kalau kita berpikirnya substansial, berarti setiap urusan api itu Majusi. Kan gitu. Terus bisa turunnya ABCD ya dek. Terus trompet. Jadi trompet ini berarti Yahudi. Ngono? Yahudi. Jadi saiki berarti telolet itu Yahudi. Berarti musik yang pakai saksofon, pakai apa meneh sing tiup itu, trombon, bahkan flute, itu berarti Yahudi, harus dihindari dan harus dibuang barangnya. Jadi jurusan saksofon di Akademi Kesenian Indonesia bubar.
Drum band Angkatan Laut besok tidak boleh pakai trompet karena Yahudi. Ayo Bang. Kenal apa jenenge? Wasit. Itu kan trompet. Mulai besok tidak boleh. Wasit besok bawa gong, dong. Oke. Ayo, aku nggak masalah kok, dilarang nggak masalah. Tapi kabeh lo ya, temen lo ya, kapal nguang nggak oleh. Bis, totot nggak boleh. Kese, wes, ayo dihilangkan semua yang sifatnya Inilah trompet. pendapat ulama yang ketiga. Rasul kita alaihi Tonton salatu terus wassalam supaya tidak gagal paham. terkejut Assalamualaikum warahmatullahi melihat wabarakatuh. pemandangan yang ada di masyarakat Madinah. Ada 2 hari yang dimana masyarakat Madinah ini mereka bersenang-senang, mereka bermain, masyarakat libur, mereka bersenang-senang, mereka berhari raya di 2 hari tersebut. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, ma hadhanil yauman, ini hari apa kata Rasul, yang kalian jadikan hari raya, ini hari apa? Rasul melihat orang-orang Madinah, orang muslim Madinah itu memiliki 2 hari raya. Mereka menjawab, nal'abu fihi ma fil jahiliyah. Ya Rasulullah, ini 2 hari dari zaman jahiliyah, kita selalu merayakannya. Jadi mereka memiliki 2 hari raya dari mulai zaman jahiliyah mereka sampai datang Rasulullah SAW, mereka masih melakukan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW merespon mereka dengan mengatakan, innallaha qad abdalakuma ma huwa khairan minhuma, Idul Fitri wa Idul Adha. Rasulullah SAW mengatakan, Allah telah rubah hari raya kalian ini dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada itu. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini 2 perayaan besar dalam Islam. Ini 2 hari raya dalam Islam. Islam gak punya hari raya kecuali 2 hari raya ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ikhwatah, tahukah kita apa sebenarnya 2 hari yang dipakai oleh orang Madinah untuk berhari raya? Itu hari apa sebenarnya? Ternyata di dalam kitab-kitab hadis didapatkan riwayat demi riwayat bahwa 2 hari itu adalah hari Nairuz dan Mihrajan. Hari Nairuz dan hari Mihrajan. Hari Nairuz dan hari Mihrajan ini jamaah sekalian, ini 2 hari raya yang diadopsi oleh penduduk Madinah dari penduduk atau orang-orang Persia. Yang orang Persia sendiri, banyak dari mereka orang-orang Romawi, dan hari raya mereka banyak diambil dari orang-orang Romawi. Hari raya mereka lah dibawa oleh orang Madinah. Hari Mihrajan dan hari Nairuz. Hari apa tuh 2 hari itu? Al-Imam atau Syekh Mubarak Furi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mir'atul Mafatih Syarhu Mishkatul Masabih, beliau mengatakan bahwa Nairuz yang dirayakan oleh orang-orang Madinah lalu dilarang oleh Rasulullah SAW adalah Idu awwali yaumi fi sanah, hari tahun baru, New Year. Yang dirayakan di Nairuz itu tahun baru jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Rasulullah SAW? Allah udah ganti hari-hari itu dengan 2 hari raya yang lebih istimewa daripada itu, Idul Adha dan Idul Fitri. Karenanya jamaah sekalian, kaum muslimin tidak diperkenankan untuk ikut-ikutan dalam urusan tahun baru Masehi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang, sebagaimana Rasul melarang para masyarakat Madinah kala itu yang memiliki hari raya tahun baru ikut-ikutan pada orang lain, ikut-ikutan dengan orang-orang Persia yang notabene mereka kufar. Diganti oleh Islam dengan 2 hari raya perayaan besar, Idul Fitri dan Idul Adha. Ikhwatah,
ketahuilah bahwa setiap perayaan, setiap hari raya itu pasti dibangun di atas ideologi, pasti dibangun di atas satu keyakinan, satu kepercayaan. Nairuz yang merupakan awal tahun yang dirayakan oleh orang-orang Persia, ini hari raya diambil dari orang Romawi. Yang pertama kali merayakan tahun baru itu orang-orang Romawi. Kenapa? Mendedikasikan perayaan tersebut kepada salah satu dewa mereka, dewa Janus. Bahkan bulan Januari diambil dari nama dewanya. Dewa Janus ini ikhwatah, untuk mereka orang-orang Romawi adalah satu dewa yang memiliki dua wajah, wajah di depan dan wajah di belakang, wajah pergantian tahun. Makanya mereka mengatakan the god of gates, pintu atau dewa pintu, the god of the doors, the beginnings, permulaan, Tuhan permulaan, dewa permulaan. Ini yang mendasari mereka ikhwata fiddin azakumullah, mendedikasikan 1 Januari untuk menjadi hari raya demi merayakan, mengagungkan dewa mereka, dewa Janus, yang ini dalam Islam tentu terlarang karena ini suatu kesyirikan. Ini adalah kesyirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala.